Halo semuanya, saya Binti Miftahul Jana. Saya berasal dari program studi D4 Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saya berasal dari kelas 4A dan saya memiliki nomor absen 10 dengan NIM 19425300033. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana rencana karir masa depan saya. Dan saya berharap rencana karir masa depan ini dapat terlaksana dan diridhoi Allah SWT. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki cita-cita. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi multi-talent person dan mempunyai financial freedom sebelum umur 30 tahun. Menjadi seorang multi-talent menuntut saya untuk terus belajar dan belajar mengenai hal baru, dituntut untuk menguasai banyak hal agar semua ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan dapat membantu orang lain. Sejak kecil, saya memiliki hobi di bidang seni seperti bernyanyi dan bahkan beberapa lomba pernah saya juarai. Dan saya juga suka seni lainnya seperti menggambar, dubbing, edit video, dan menguasai beberapa aplikasi. Dan saya ingin sekali membangun bisnis sendiri seperti kedua orang tua saya. Selama hidup saya juga memiliki beberapa pengalaman, yaitu seperti pengalaman magang di perusahaan BUMN seperti PT Inka atau Industri Kereta Api Persero Madiun, dan juga pernah magang di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Nah, selain pengalaman magang, saya juga memiliki pengalaman seperti pengalaman organisasi, volunteer, pengalaman membangun bisnis, pengalaman membantu kedua orang tua di toko pertanian, dan juga pernah menjalani beberapa bisnis yang telah saya pernah jalankan, yaitu seperti berjualan hijab, berjualan bakso aci, dan juga pernah berjualan obat herbal Tiens di marketplace, di mana itu merupakan pengalaman mendapatkan 10 juta pertama saya di umur 19 tahun. Bagi saya, semua pekerjaan hasil akhirnya adalah untuk mendapatkan pendapatan atau income, yaitu berupa uang. Nah, oleh karena itu, saya masuk ke jurusan akuntansi D4 Keuangan agar saya bisa belajar bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan bagaimana uang tersebut dapat bekerja kepada saya. Karir bagi saya nilai sebagai ibadah penerapan ilmu yang telah saya dapatkan dan untuk mencari pendapatan atau income yang berkah. Saya sudah memikirkan beberapa opsi-opsi, yaitu active income dan passive income. Untuk mendapatkan active income, saya memiliki rencana karir, yaitu pertama adalah membangun bisnis. Ada beberapa bisnis yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu inovasi digital toko pertanian. Bisnis pertama, saya ingin belajar meneruskan usaha toko pertanian milik orang tua saya dan berinovasi mengganti sistem pencatatan usaha yang manual menuju pencatatan digital yang lebih modern menggunakan aplikasi. Dan juga saya ingin membenahi beberapa sistem bisnis di dalamnya, seperti input data nama produk secara digital, input penjualan tunai dan kredit secara digital, serta mengatur ulang secara digital manajemen persediaan obat sehingga memudahkan dalam order stok barang maupun jadwal bayar hutang ke dealer. Tentunya untuk merealisasikan ini, saya harus berkoordinasi dengan kedua orang tua saya untuk pengimplementasiannya. Bisnis kedua yang ingin saya jalankan yaitu ingin memiliki toko kelontong atau minimarket sendiri seperti warung Madura yang menjual bahan pokok sehari-hari secara lengkap, karena bisnis ini akan selalu eksis akibat kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Bahan pokok yang dijual seperti beras, mie, telur, sabun, sampo, minyak, kopi, gula, jajanan anak, bumbu masak, dan banyak lagi. Saya ingin mengemas toko kelontong seperti minimarket modern yang memiliki sistem pencatatan modern, bersih, dan rapi. Dan tentunya untuk mengimplementasikan bisnis ini, saya juga harus memanfaatkan privilege dari keluarga, yaitu membeli lahan, membangun toko, lalu mengisi barang-barang, lalu mengatur sistem penjualan berbasis komputer. Dan tentunya ini saya harus belajar pada yang ahli, sehingga pengimplementasinya memerlukan beberapa waktu. Bisnis ketiga, saya berkeinginan mendirikan jasa penyewaan barang seperti sewa peralatan camping, sewa peralatan piknik, sewa peralatan alat grill, sewa peralatan catering, dan peralatan masak besar lainnya sebagai ceperan usaha sampingan. Nah, alat-alat tersebut beberapa telah saya miliki dan juga beberapa telah ibu miliki, dan beberapa juga harus membeli agar dapat segera eksekusi dan memasang kisaran harga sewanya.
Bisnis keempat, saya ingin mendirikan usaha di online marketplace seperti usaha pada bidang fashion, skincare, dan makanan. Saya belum menentukan jenis produk mana yang akan saya tekuni, namun saya memiliki pandangan usaha konveksi dasar atau hijab untuk di bagian fashionnya. Kemudian untuk skincare-nya bisa jadi reseller perawatan wajah, dan untuk makanannya bisa menjual produk makanan frozen food seperti risol, kebab, dan makanan kemasan seperti bakso aci, bakso goreng, salad buah, atau dessert yang diinginkan banyak orang. Untuk merealisasikan bisnis ini, saya perlu menentukan target pasar, menentukan produk, menentukan harga, kemudian juga tempat, supplier, dan banyak hal yang harus saya perhatikan untuk bisa membangun bisnis mulai dari nol. Bisnis kelima, karena saya merupakan orang introvert tapi suka foto dan video juga, jadi saya ingin memiliki self photo studio sendiri yang dapat diakses oleh para pelanggan saya dalam hal potret pemotretnya. Menurut saya usaha ini sangat bermanfaat sekali bagi kaum-kaum introvert seperti saya, jadi bisa mengekspresikan diri tanpa takut dan malu kelihatan orang, jadi bisa berekspresi senyaman mungkin. Untuk persiapannya memerlukan banyak alat, dan beberapa alat sudah saya miliki, beberapa ada yang belum, sehingga saya harus order beberapa alat tersebut, dan saya harus menentukan tempat, dan juga saya harus mendekor ruangan agar self studio saya bisa nyaman dan diminati banyak orang. Di satu kesempatan ketika saya pergi keluar kota atau keluar daerah, saya ingin mendirikan jasa titip barang, yaitu bisnis jasa penitipan untuk membeli barang-barang yang diinginkan konsumen. Dan untuk jasa penitipan barang ini kita bisa promosi ke media sosial yang kita punya seperti WA, IG, TikTok, dan sebagainya. Dan untuk tarif harganya bisa kita patok sesuai keinginan kita. Bisnis yang ketujuh, saya ingin menggeluti bidang ekspor. Di zaman sekarang banyak orang-orang memanfaatkan bahan-bahan sekitar untuk diekspor, seperti ekspor briket, pelepah pisang, daun pisang, dan sebagainya. Dan saya tertarik untuk ekspor bawang merah milik bapak saya, dan tentunya saya harus mempunyai mentor untuk bisa belajar bagaimana cara membangun website, mencari supplier, dan mencari buyernya. Dan masih banyak hal yang harus diperhatikan tentunya. Selain berbisnis, saya juga tertarik untuk menjadi pegawai tetap dengan income yang tetap. Saya memiliki pemikiran, saya setahun atau 2 tahun memiliki kontrak sebagai karyawan BUMN. Hal ini karena sejalur dengan pendidikan yang saya tempuh, jadi saya bisa mempraktekannya secara langsung di perusahaan, dan saya bisa mengabdi pada negara, dan juga saya bisa mengambil suatu ilmu dari perusahaan tersebut. Nantinya akan saya gunakan di kemudian hari, misalkan saya bisa membangun bisnis sendiri dengan brand sendiri, atau membangun perusahaan sendiri. Amin. Untuk bisa menjadi karyawan, tentunya saya harus mengikuti berbagai proses rekrutmen, mulai dari tes, wawancara, hingga tahap akhir. Dan saya harus banyak menggali informasi-informasi mengenai rekrutmen perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan. Saya termasuk orang yang suka belajar, sehingga saya tertarik untuk melanjutkan studi S2 saya pada bidang manajemen bisnis, karena saya sangat tertarik untuk mendirikan bisnis sendiri. Saya tertarik pada program Magister Manajemen dan memperoleh gelar MBA. Saya memiliki kampus impian, yaitu Universitas Gadjah Mada. Amin. Tentunya saya harus belajar, dan saya harus mempersiapkan beberapa dokumen seperti tes TOEFL dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung, serta mendaftar pada program yang saya inginkan. Saya memiliki rancangan pemikiran kalau saya bisa keterima menjadi mahasiswa S2, saya juga akan sekaligus ingin mencari freelance dan juga ingin menjadi content creator. Freelance seperti dubbing atau yang berbau accounting, sekalian untuk menambah portofolio. Nah, untuk content creator sendiri, saya ingin menjadi content creator sebagai branding diri. Saya ingin mendokumentasikan
kegiatan-kegiatan S2 saya atau kegiatan-kegiatan saya saat persiapan untuk belajar di kampus atau saat di kos atau kegiatan seperti daily activity yang saya lakukan. Konten kreator ini didasari pada bakat yang saya suka, yaitu suka membuat video dan saya suka dubbing-dubbing seperti ini. Dan saya juga ingin branding diri. Ketika follower saya sudah bertambah, saya juga ingin mendaftarkan diri saya menjadi afiliator, yaitu ingin mendaftar Shopee atau TikTok affiliate. Sebenarnya kalau Shopee saya udah terdaftar jadi Shopee affiliate. Nah, saya ingin daftar juga di TikTok affiliate. Jadi saya bisa sebagai afiliator menjual barang-barang atau menjual suatu produk dari suatu brand pada konten-konten saya, seperti itu. Nah, afiliator ini menjadi income tambahan bagi saya. Nah, apabila saya bisa berhasil menjadi konten kreator, pastinya juga akan berimbas kepada saya, pastinya akan ada endorsement seperti itu. Nah, saya sangat-sangat tertarik di bidang itu. Jadi saya harus banyak menyiapkan banyak hal dan saya harus belajar banyak terhadap konten-konten kreator lain, bagaimana cara membangun konten yang baik. Ini adalah contoh video yang pernah saya buat konten di TikTok saya, dan saya ingin mengupdate lagi dan menentukan target market dan juga menspesifikasi konten-konten apa yang cocok bagi target market saya. Itu semua adalah rancangan aktif income yang ingin saya dapatkan dan ingin saya realisasikan. Selain aktif income, saya juga memikirkan passive income yang ingin saya capai. Untuk mendapatkan passive income, saya memiliki rencana karir, yaitu yang pertama berkecimpung pada bidang finansial. Saya pernah investasi saham, bahkan deposito, dan juga menabung di Cbank. Nah, menurut saya investasi yang tingkat risikonya kecil yaitu Cbank, karena untuk saham kita sangat berisiko dan waktunya cukup lama, dan deposito juga ada jangka waktunya sehingga uang tidak bisa ditarik ketika kita lagi membutuhkan. Nah, untuk menabung di Cbank ini kita nol biaya admin dan saya bisa mendapatkan bunga setiap harinya dari tabungan yang saya miliki. Dan ini belum termasuk deposito. Jika kita ingin mendepositkan, maka bunga lebih tinggi daripada bank konvensional. Pada bidang finansial yang terpikirkan, saya masih ingin menabung di Cbank dan saya ingin membeli emas. Yang kedua, di bidang properti, saya ingin memiliki beberapa tanah, membeli sawah atau bangunan untuk dijadikan bangunan kos. Jadi passive income bisa saya dapatkan dengan saya menyewakan sawah atau menyewakan bangunan kos atau properti lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu saya ingin sekali mengikuti franchise, yaitu franchise yang kecil-kecilan saja. Kita bisa mulai dari usaha yang kecil seperti teh poci, jasa ekspedisi, gerobak warmindo, atau yang lainnya. Jadi kita bisa autopilot, kita menyuruh orang lain, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan kita hanya mengontrol dan mengawasi pekerjaan tersebut. Saya berharap semua rencana karir yang saya susun dapat terlaksana dengan lancar seiring berjalannya waktu. Saya sangat menyadari mungkin cita-cita saya terlalu banyak dan terlalu tinggi. Untuk itu saya mohon doa restunya. Dan sekian pemaparan rencana karir masa depan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.